tentang Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani ini ibrohnya. Beliau betul-betul sebagai cucu Nabi, bahkan jalurnya itu dari Hasan Husain nyambung beliau. Beliau ini dimuliakan sedemikian rupa oleh orang, bahkan di hadapan Allah. Ingat, yang membuat mulia Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani bukan karena nasabnya, tapi karena ketakwaannya, karena ibadahnya yang paripurna, sehingga punya predikat Sultanul Aulia. Kan begitu, itu harusnya dicontoh. Para hadirin, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa hari yang lalu saya pernah membahas keterkaitannya dengan terjadinya pembunuhan terhadap Husain, yang pada waktu itu bertepatan pada tanggal 10 Muharram. Kita tahu bahwa yang memerintahkan untuk membunuh Sayyidina Husain ini bukan Yazid, tapi yang memerintahkan untuk memenggal Sayyidina Husain itu adalah Ubaidillah bin Ziyad. Kalau kita lihat dari sejarah itu, maka ada pelajaran yang sangat luar biasa menjadi cerminan bagi kita. Jangan sampai karena ada kepentingan politik, apalagi mengatasnamakan agama, ini terulang kembali seperti masa-masa yang terjadi pada dahulu kala. Salah satu yang harus dicontoh, Sayyidina Husain ini, bahkan kakaknya Sayyidina Hasan, ini kan kalau dalam ceritanya, dalam hikayatnya, kepemimpinan yang dipegang oleh Muawiyah, kemudian membaiat putranya Yazid ini. Kalau Sayyidina Hasan ya monggo-monggo saja, tidak ada permasalahan. Artinya tidak harus keturunan dari Sayyidina Ali. Ini adalah betapa legowonya pada waktu itu akhlak daripada cucu-cucu baginda Rasulullah SAW. Walaupun pada akhirnya Sayyidina Hasan juga terbunuh diracun. Yang harus kita ambil, keegoisan seseorang, baik itu secara kemampuan ilmu yang mendalam ataupun karena egonya dia mempunyai i'timad nasab yang bagus, ini tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Ini akan membahayakan, apalagi bagi pengikutnya. Beberapa bulan yang lalu saya pernah membaca salah satu hadis mengenai tentang as-sabiyah. Bahayanya ketika kita membela orang-orang yang sebenarnya itu menjadikan kita taklid buta. Ini bahaya. Sudah tahu itu adalah salah, sudah tahu itu adalah keliru, masih diikutin. Nah, itu yang paling bahaya. Bahkan di dalam hadis itu disampaikan, sekalipun kita membela mati-matian kelompok-kelompok yang as-sabiyah, maka walaupun kita mati nanti di medan perang karena membela kelompok yang as-sabiyah, ya jangan diharapkan matinya itu syahid, yang ada dalam mati sangit. Ini naudzubillahi min dzalik. Nah, ini kadang-kadang banyak orang yang tidak paham juga di kita ini, karena memang sudah terlalu lama ada pemahaman-pemahaman mengenai tentang mahabbah kepada dzurriyyah Rasulullah SAW. Kita sering sampaikan, bahkan ini saya bukan nih, disadari ataupun tidak, klan Ba'alawi atau para habaib itu marwahnya hancur, itu atas perbuatan daripada oknum-oknum Habib. Nah, ini harus digarisbawahi. Jangan sampai ada perkataan seolah-olah ulama pribumi atau ulama Nusantara iri dengan mereka klan Ba'alawi. Enggak ada. Maka kalau kita lihat di zaman dulu, kenapa berdampingan? Karena masih bisa dikontrol. Dari oknum-oknum yang masih arogan, kemudian para pendakwah, itu masih bisa dikendalikan. Nah, pada saat ini, sehingga sampai munculnya tesis dan lain sebagainya, nah ini harus jadi pembelajaran, ini menjadi perenungan. Dan itu alasan yang paling kuat menjadikan rusaknya marwahnya para habaib Ba'alawi ini adalah dari oknum-oknum yang memang arogansi. Dan itu harus disadari, harus ada pembenahan. Padahal, nah ini saya ingin membacakan salah satu ibrah yang disampaikan di dalam kitab Bahjatul Asrar. Semua orang mengenal Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani ini, beliau adalah min dzurriyyati Rasul. Dan ini sangat masyhur dan sahih. Artinya secara historis sejarah itu diakui, bahkan dari ulama-ulama juga pada mencatat. Jadi bin-binnya siapa sampai kepada Sayyidina Husain. Nah, ini adalah salah satu pembelajaran buat kita yang sebagai orang-orang yang memang diberi kepercayaan oleh Allah, diberi kepercayaan untuk mensiarkan agama, kemudian untuk memberikan pelajaran pendidikan agama dan lain sebagainya. Harusnya kita mencontoh daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini kan enggak, kebanyakan itu orang pengen mencontohnya itu adalah kehebatannya, karomahnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau zaman dulu, saya kira ketika di zamannya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, permasalahan-permasalahan seperti ini sudah ada. Artinya caci maki dan lain sebagainya pasti ada.
Bahkan tidak sedikit yang menentang daripada fatwa-fatwa Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Walaupun pada akhirnya di zaman sekarang orang semuanya kagum kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada dari beberapa makalah yang disampaikan oleh, ini sanadnya, artinya yang disampaikan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani ini turun-temurun sampai ke murid-muridnya. Ini ada berapa sumber. Jadi silsilah mata rantainya ini nyambung. Artinya bisa dipertanggungjawabkan. Ini saya bacakan ya, mudah-mudahan menjadi ibrah buat semuanya, baik itu para ulama ataupun habaib, siapa saja, kiai, aang, tuh bagus, lora dan lain sebagainya gitu. Ini kan kalau kita lihat ini memang ada egoisme di dalam dirinya nih. Mereka selalu mengatakan saya siap bertanggung jawab, kan begitu, bahkan dunia akhirat. Nah ini sebenarnya pembelajaran. Kalau orang paham bahasa yang seperti ini, bukan hanya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, semua yang dianggap sebagai ulama, semua yang disebut oleh para habaib, semua disebut kiai gus yang punya anak didik, punya jamaah, ya harus bertanggung jawab. Dan bentuk tanggung jawab ini sampai hari kiamat atau bagaimana tidak? Wah, orang yang diberi amanah nanti itu orang yang pertama kali yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kan begitu. Sekarang giliran begini, kalau dalam hal keselamatan umat wajar. Tapi ada juga nih dari oknum, dari kelompok mereka yang mengatakan untuk menghentikan orang-orang yang ceramah meluruskan sejarah dengan bertanggung jawab dunia akhirat. Ada juga yang kayak gitu. Bukan itu yang dimaksud terbongkar. Karena kalau tidak dibongkar, tidak diluruskan, bahaya. Zainab ini karena dia menyampaikan sebagai dirinya adalah putri Ali dan Fatimah, itu bisa apa namanya itu? Apa istilahnya itu, itu bahasanya, bahasa ini tuh eksploitasi. Nah, itu bisa apa namanya? Menjadikan suatu alasan lah, karena sebagai cucu Nabi untuk mengumpulkan harta-harta umat. Ini kan bahaya, mengeksploitasi gitu ya. Itu terjadi. Makanya yang pada akhirnya Zainab ini dihadapkanlah dengan Imam Ali Al-Hadi, cucu Nabi yang ke-10. Ya zaman dulu nggak ada tes DNA. Kalau berani ya masuk kandang singa tuh. Kan begitu Gus ya? Ya gak wani. Gitu ya. Nah, dalam hal ini ingat, Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani ini beliau masyhur sebagai Duriyah Rasul. Tapi ingat, kemuliaan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam catatan sejarah itu bukan karena nasabnya, tapi karena kepribadiannya, ketakwaannya, sehingga punya predikat Sultanul Aulia. Makanya beliau berani bertanggung jawab semua hal ihwal muridnya ataupun jamaahnya nanti sampai hari kiamat. Allah yamuta ahadum minhum illa ala taubah. Begitu, satupun murid saya atau jamaah, kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, saya pastikan mati tidak akan dalam keadaan sul khotimah, harus husnul khotimah. Nah ini kalau orang, kan kalau orang agak sedikit miring otaknya begini Gus, wah kita kan bukan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, nah, orang itu kok ikut manakiban kok, harusnya mencontoh. Saya pernah mendapat apa wejangan dari abang, manakiban itu bagaimana? Yo dibaca, yo dipraktekkan, itu manakib. Artinya kita harus mendalam itu. Dan tugas-tugas yang diberikan kepada, ini masalah delegasi Allah ya, para nabi, kemudian dilanjutkan kepada sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para imam, sampai para aulia, para ulama, sama tugasnya. Gak ada yang beda, cuman pangkat di sisi Allah yang beda itu. Orang kan membatasi, itu kan Nabi Muhammad, itu kan Imam Syafi'i, itu kan Syekh Abdul Qadir Jailani, kita mah orang biasa. Kalau pemikiran seperti itu, jangan harap kita bisa amat di akhirat nanti. Gak bisa. Nah ini sebenarnya adalah teguran keras kalau menurut saya bagi yang istilahnya diberi pangkat sebagai ulama, kiai ataupun habaib, karena di kalangan para habaib juga ada juga yang alimnya gitu Gus. Itu ya. Maka kalau bagi saya, ketika ada ulama mengatakan saya bertanggung jawab, wah gak heran, karena ulama memang harus begitu. Bagaimanapun ketika ulama itu tidak mengatakan saya akan bertanggung jawab, pada akhirnya toh nanti di akhirat dimintai bertanggung jawaban kok. Contoh Gus, andai kata saya ini gak pernah nih, saya gak pernah mengeksplor, saya bertanggung jawab dunia akhirat untuk santriku, andai kata gitu ya. Nah, giliran Gus Ilyas gak pernah mengatakan demikian. Ini sama, andai kata sama-sama kiai gitu ulama. Nanti di akhirat saya yang mengeksplor bahasa itu, Gus Ilyas yang tidak mengeksplor, tetap diminta pertanggungjawaban. Bagaimana umatmu, bagaimana santrimu, apa yang kau lakukan dengan umat dan santrimu itu sama. Awwalu man yus'alu yaumal qiyamah salasatu nafar, kata Imam Ghazali yang menukil hadis Nabi. 3 golongan yang akan pertama kali dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. 1, al-alim, ulama. Nah saya tanya, kalau Habib, kalau dia orang alim, kategorinya apa? Ya alim, kan gitu. Kalau Duriyah Rasul dia berilmu, ya alim, maka orang pertama kali yang akan dimintai pertanggungjawaban. Itu sudah pasti Gus. Nah ini kadang-kadang istilah bahasa ini orang-orang sengaja dipisahkan. Jadi al-alim ini, mau orang alim yang punya nasab kepada kanjeng Nabi, mau orang alim yang tidak punya nasab kepada kanjeng Nabi, tetap awwalu man yus'alu yaumal qiyamah, tetap
dia adalah orang yang pertama kali yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ditanya nanti Gus, kan begitu. Itu bentuk ingdar sebenarnya. Artinya hati-hati, bahasa harusnya yang punya ilmu, yang punya jamaah, yang punya santri, siapapun itu, baik itu min dzurriyyatir Rasul ataupun tidak, anda ini akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti pertama kali. Begitu, maka pantas. Dan yang menceritakan hikayat ini bukan ulama kaleng-kaleng. Beliau mengatakan demikian, ini bukan Tuan Syekh Abdul Qadir yang mengatakan pertamanya. Cuman dari beberapa riwayat ini yang menceritakan, mereka mengetahui itu kan, bahwa Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani ini beliau bertanggung jawab kepada muridnya sampai hari kiamat, sampai Allah yamuta ahadum minhum ala taubah. Waqala. Nah, ini baru perkataannya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Bagaimana bunyi perkataannya? Lebih ngeri lagi. Ana kafilul muridi ila sab'atin. Saya Abdul Qadir adalah orang yang akan menanggung murid-muridnya ila sab'ah, sampai 7 turunan. Ngeri kan? Orang gimana orang, makanya kemudian ada orang yang ngomong, wah kan di dalam Al-Quran wala taziru waziratun wizra ukhra. Kalau orang itu kan amalnya tergantung amal. Ya betul, ingat yang dikatakan murid. Nah makanya ini orang harus baca lagi. Ada kayak kita mah kebanyakan belum tentu jadi murid. Ini harus dipahami lagi kalimatnya, bahasa murid itu. Kita mau jadi penderek, mutabi baru ikut-ikutan sudah merasa jadi murid. Karena kalau sudah menjadi murid artinya sedikit banyaknya amaliyahnya sudah terbentuk. Kan begitu. Ila sab'ah. Bahkan beliau Tuan Syekh Abdul Qadir mengatakan begini, kullu umurihi walau in kasyafat auratul muridi bil masyriqi wa ana bil maghribi li satratiha. Andaikan, kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, ada kebuka auratnya seorang murid yang melakukan kesalahan di arah timur, maka saya berada di arah barat untuk menutup auratnya. Bahasa seperti ini itu jangan menjadi salah satu perkara, wah itu bahasa tanggung jawab dan memang harus dimiliki bagi orang-orang yang merasa dirinya sebagai ulama. Begitu Gus. Ngeri, Masya Allah, Masya Allah. Ini kalau kita baca luar biasa nih penjelasannya. Nah ini kenapa harus saya bacakan, karena kadang-kadang orang ini kan, saya kira sih mungkin banyak lah orang yang sudah paham dengan bahasa-bahasa satohat dari golongan yang apalagi para aulia ini kan lebih ngeri-ngeri lagi gitu kan kalau kita lihat. Yang saya herankan begini, kenapa di zaman sekarang itu ketika ada bahasa-bahasa yang begitu dianggap gampang menilai sebagai sesat? Ya karena kekosongan. Karena kekosongan, tidak ada yang membuka mengajarkan langsung hal tersebut. Terisinya ya istilah-istilah bid'ah, khurafat dan lain sebagainya, itu aja. Nah ini kan